Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang kembali saya bisa menyapa Anda. Mari hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Renungan singkat di hari ini adalah 3 kesalahan istri Ayub. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu yang saya kasihi, Ayub adalah seorang pria, seorang suami yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi kita tahu bagaimana Ayub ini kemudian mengalami musibah, anak-anaknya mati, harta bendanya dirampas, rumahnya dibakar, ia kehilangan apa yang ia miliki dan apa yang ia sayangi. Bahkan ia juga mengalami penderitaan secara fisik. Di tengah keadaannya yang benar-benar menderita, tetapi ia ternyata menghadapi bagaimana istri yang ia sayangi. Rupanya ia tidak menjadi istri yang baik dikala Ayub mengalami kesusahan atau penderitaan. Dan hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang dapat kita temui dari istri Ayub ini. Yang pertama, istri Ayub adalah seorang istri yang tidak siap menghadapi kenyataan hidup. Ketika keadaan berubah, maka istri Ayub ini kemudian ia marah, ia emosi, dan ia berkata, buat apa Ayub engkau hidup saleh? Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Buat apa? Untuk apa engkau takut akan Tuhan, hidup benar, jujur, saleh? Ini semua sia-sia. Ternyata kita mengalami musibah. Seolah-olah istri Ayub ini ia tidak bisa menerima apa yang buruk dari Tuhan. Dan ia meminta Ayub untuk stop, engkau hidup benar, hidup saleh. Buat apa kalau kita mengalami seperti ini? Saudara, inilah yang kita dapat temukan dari istri Ayub. Bagaimana istri Ayub ini bukanlah istri yang baik. Karena di tengah penderitaan seharusnya ia menjadi istri yang tetap bersyukur. Seharusnya ia menguatkan suaminya dan bukan ia menyalahkan suaminya. Saya berdoa biarlah di hari ini, jikalau Anda sebagai seorang istri, mari jadilah istri yang mendampingi suamimu dikala suamimu susah, dikala suamimu mengalami masalah atau musibah. Mari Anda harus tetap bersyukur dan kuatkan suamimu. Yang kedua, kita melihat istri Ayub, dia mendorong suaminya untuk mengutuki Tuhan. Ini benar-benar keterlaluan, saudara. Rupanya di tengah penderitaan itu, istri Ayub mendorong agar Ayub mengutuki Allah. Ini benar-benar tindakan yang tidak patut. Tuhan itu tidak pernah berbuat jahat, saudara. Tuhan tidak pernah berbuat yang tidak patut kepada kita. Dan kalau kita mengutuki Allah, maka ini sebenarnya adalah perbuatan dosa. Karena itu artinya kita melawan Tuhan. Ingat, jangan pernah melawan Tuhan. Ketika engkau mengutuki Allah, maka engkau akan berurusan dengan Tuhan. Dan ini sebuah dosa di mata Allah. Mari seharusnya engkau tetap bersyukur. Mari belajar tetap naikkan ucapan syukurmu, naikkan pujian di hadapan Allah. Percayalah, Allah tidak pernah merancangkan apa yang buruk bagi kita. Amin. Yang ketiga, istri Ayub rupanya menyumpahi suaminya supaya mati. Nah, ini benar-benar istri yang tidak baik. Ketika suaminya mengalami masalah, keadaan berubah, ada sebuah tragedi. Seorang istri yang baik tentu tidak akan pernah menyumpahi suaminya agar mati. Istri yang baik seharusnya dia menguatkan, ia seharusnya mendukung dan mendampingi suaminya. Bahkan ia akan memberi semangat supaya ia tetap bertahan, tetap kuat,
dan berharap kepada Tuhan supaya suaminya tetap percaya pasti akan ada jalan keluar dan pertolongan Tuhan. Tapi sebaliknya istri Ayub menyumpai agar Ayub mati. Saudara, saya berdoa biarlah di hari ini jadilah istri yang baik. Jangan pernah kita tidak siap menghadapi kenyataan hidup ini. Jangan pernah kita mengutuki Tuhan, dan jangan pernah kita menyumpai suami kita. Apa yang dilakukan oleh istri Ayub benar-benar adalah tindakan yang tidak terpuji, dan ini dosa di hadapan Tuhan. Mari jadilah engkau penolong yang sepadan. Jadilah engkau istri yang baik. Saya percaya ketika di tengah keadaan yang mungkin hari ini ada mengalami kesulitan, penderitaan, masalah, percayalah Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan memberkati, dan Ia akan menyatakan kuasa-Nya di tengah apa yang kita alami. Kuncinya adalah mari tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, dan mari ucapkan kata-kata yang baik dan jangan kata-kata yang negatif. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom.